Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpan baju jangan digantung, lipat yang rapi agar praktis. Ngaji malam hari ini sangat beruntung karena dapat ilmu dan insya Allah makan gratis. Jaga hati, jaga lisan. Waktu puasa jangan merumpi. Walau kita hidup pas-pasan, tapi kita tetap happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, ulama, asatid, bila sepuh dan sesepuh yang sama-sama kita taati, yang saya hormati Abah Jadi Pamungkas keluarga, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jemaah pengajian yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat untuk Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, mari kita awali dengan sholawat dan fatihah. Shollu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim iman ala Ahmad. Salli sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Ya Allah, kula nyuwun pangapura sedaya dosa kula lan dosane tiyang sebab kula, ugi dosanipun umat Islam sedaya, supados mlebet swarga tepi saking neraka. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Ya Allah, kula nyuwun keluarga ingkang barokah. Ya Allah, kula nyuwun putra waya saleh salihah. Ya Allah, kula nyuwun rizki kada halal barokah. Ya Allah, kula nyuwun saged kesah Mekah Madinah.
Allah kula nyuwun paring ilmu ingkang manfaat. Ya Allah kula nyuwun keselamatan dunia akhirat. Sholli Al-Fatihah. Amin. Baik, kita lanjut kajian kitab Wasyatul Mustafa. Itu hadis yang ke-66. Pada pertemuan yang lalu hadis 65 yaitu tentang murah senyum, bahwa ciri ahli surga ada 4. 1. Murah senyum. 2. Ucapannya baik. 3. Hatinya bertakwa kepada Allah. Yang keempat, loman, dermawan, tidak bakhil, tidak pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu Rasul ibadati sumtu illa min dzikrillah, illa min dzikrillah ta'ala. Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, Rasul utawi kepalane, sirai al-ibadati ibadah iku sumtu meneng illa kejaba saking min dzikrillah, dzikir ing Gusti Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, juga kepada kita tentunya, hanya saja kita tidak jumpa langsung dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, Rasul ibadati, pangkal ibadah, as-sumtu, yaitu diam, illa min dzikrillah ta'ala, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diam itu adalah pangkalnya ibadah. Menurut para cendekiawan, bahwa diam itu mengandung 7.000 kebaikan, dan semua itu dirangkum pada 7 kalimat yang masing-masing kalimat mengandung 1.000 kebaikan. Di antaranya 1, diam itu ibadah tanpa susah payah. 2, diam itu merupakan perhiasan tanpa emas permata. Yang ketiga, diam itu kewibawaan tanpa kekuasaan. Yang keempat, diam itu merupakan benteng tanpa pagar. Yang kelima, diam itu merupakan kekayaan tanpa merendahkan orang lain. Yang keenam, diam itu merupakan istirahat bagi malaikat pencatat amal. Sedangkan yang ketujuh, diam itu merupakan penutup aib. Para jamaah yang dirahmati Allah, diam yang bernilai ibadah itu adalah tidak sekedar diam menang kedip-kedip tok, bukan sekedar itu, tapi diam yang bernilai ibadah itu yaitu diam yang bisa membawa solusi,
membawa keajaiban dan merupakan pembela yang efektif, yaitu diam di antaranya yang merupakan ibadah itu menahan diri dari berucap yang tidak manfaat atau menyakiti dan lain-lain. Jadi satu, diam yang bernilai ibadah itu diam untuk menahan diri. Misalnya kata muring-muring ditahan Kak Sito, muring-muring. Kata nyelatu, terus Kak Sito nyelatu, menang. Mau mencaci, menfitnah, termasuk kata ngerasani Kak Sito, jadi menang. Itu bernilai ibadah. Atau diam yang bernilai ibadah itu adalah diam tapi hatinya sambung dengan Gusti Allah. Menang tapi hatinya sambung, bisa berzikir, bisa bertafakur, bisa berdoa. Dan juga diam itu bisa bernilai ibadah, yaitu diam tidak bicara tapi mendengarkan dan memperhatikan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita diam, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, fastami'u, dengarkan, wa ansitu, diam. Diam sambil memperhatikan apa yang didengarkan itu, tidak berbicara. Insya Allah akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau diam kemudian memperhatikan, insya Allah masuk apa yang diucapkan itu. Tapi kalau tidak diam, waktu ada bacaan Al-Quran, waktu ada nasihat, terus melok ngomong, insya Allah tidak masuk. Mungkin masuknya setengah-setengah. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pokoknya sampai pas ngomong cara mati omong-omongan untuk iskai fokus. Gini betul. Untuk ngurungono, tapi sampai ngelamun, ya, gak konsen, ya, keterangannya tidak fokus. Itu yang sudah pernah saya contohkan. Segawon haram boleh tadi sekorawon haram. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi yang pertama ini hadis Nabi ini menjelaskan bahwa diam itu adalah pangkal ibadah. Tetapi tidak hanya diam, diamnya dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamnya juga merupakan satu pilihan, yaitu diam dalam arti tidak bicara atau tidak komen. Sekarang zaman medsos ya, bicara itu bisa lewat tangan sekarang. Berarti diam itu ya tidak nutul HP ini, nggak gampang komen. Sebab kalau komen itu kadang-kadang bisa salah, kadang-kadang bisa menyakiti, kadang-kadang bisa berbohong dan seterusnya. Maka diam adalah suatu pilihan, suatu hal yang lebih baik daripada komen, daripada bicara. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, kasratun naumi tumitul qalba wa tudhibul baha'a wa kasratul dhunubi tumitul qalba wa turithul nadama. Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali,
kasratu tawi akeh an-naumi turu iku tumitu mateni apa turu al-qalba ing ati wa tudhibu lan ngilangake al-bahaa ing padange rai wa kasratu dzunubi utawi akeh dosa-dosa iku tumitul qalba matine apa dzunub ing ati wa turisun nadama lan dadekno nyesel apa dzunub ing salawasi gak kana lerene ing getun endi yang niku nek dosane akeh mungkin dadekno atine mati lan menyesal tiada henti. Ya aliyu kasratun naumi tumitul qalba wa tudhibul bahaa wa kasratud dzunub tumitul qalba wa turisun nadama. Wahai Sayyidina Ali, kasratun naumi, banyak tidur, kakean turu, tumitul qalba, menyebabake hati mati, menyebabkan hati menjadi mati. Waktu hibul baha, dan dapat menghilangkan cahaya muka. Yang pertama tentang kakean turu. Tiang niku nek kakean tilem niku setunggal, atine mati, nomor kali ilang cahaya wajahe, dadi boten glowing. Sama tinggal nek tiang kami film, ya nopo kabar. Ini ku asli nih, okay? Asli wajah ibu-ibu, wajah bapak-bapak nih mari turun nih. Karena itu awakan dulu nih, wajahnya tidak bercahaya. Jadi orang yang banyak tidur, pura-pura ya. Tidur sekarang waktu sebagai tawuran. Itu satu, hati menjadi mati. Bagaimana hati yang mati itu? Di antaranya tidak mudah menerima kebenaran. Ibarat tanah tandus, ngerti tandus. Tidak mudah menerima kebenaran. Hatinya atos, dituturi mecicil lagi. Rumah sing nuturi tingkatannya nyisori, terus gak direkan belas. Hubungannya sing nuturi arek cilik tambah gak direkan. Itu karena hatinya mati. Kalau hatinya hidup, walaupun yang kasih nasihat itu anak kecil sekalipun, dia akan menerima dengan baik. Jadi kadang tilem itu setunggal hatinya atos. Si nomor kali keyakinannya lemah, gampang katutan, tergoyahkan, dikhawatirkan imannya juga lemah. Kemudian doanya terhalang. Itu namanya gak pakai mandi, langsung turuan. Langsung mandi ya, langsung melekan. Melekan bukan untuk begadang, tapi melekan ya, sholat malam, ketemu tirakat. Kemudian orang yang hatinya mati diantaranya berat diajak untuk ibadah. Diajak sholat, aras-arasan, diajak ngaji, aras-arasan, itu diantaranya hati mati. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, orang yang terlalu banyak tidur itu adalah menghilangkan cahaya muka.
nanti wajahnya tidak berseri, tidak bersinar, dan glowing wow. Nah, oleh karena itu para jamaah, dengan tidur itu hukumnya mubah, boleh. Tapi walaupun hukumnya boleh, tapi bisa tidur itu bisa menjadikan sunnah, kemudian dan juga makruh, tergantung situasi dan kondisi. Oleh karena itu tidur itu memang penting, monggo ditoto yang benar. Ya. Di antaranya ada tidur itu yang membawa pahala. Bagaimana tidur yang membawa pahala itu? Itu urusan di elmoni. Tidur yang di elmoni di antaranya ada waktu-waktu tidur yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Waktu tidur yang baik itu, kalau Rasulullah itu ada 3. Yang pertama yaitu qailula. Qailula itu tidur sebelum zuhur. Ada yang mengatakan sebelum dan sesudah zuhur, tapi kebanyakan mengatakan sebelum zuhur, ya kira-kira jam 11 atau setengah 11 atau jam 11, tapi tidak sampai menghilangkan sholat zuhur. Siapa yang tidur sekitar jam setengah 11 atau jam 11 itu akan dijamin kalau malam pasti dibangunkan oleh malaikat. Ini panjenengan tilem jam 11 sebelum zuhur, itu nanti malam itu pasti akan dibangunkan oleh malaikat. Jadi tidur yang bagus, satu qailula sebelum zuhur, ada yang mengatakan ditambah lagi sesudah zuhur. Yang kedua, tidur yang bagus itu awal malam, di sesudah sholat isya, jam 9, tidak lebih dari jam 9. Di jam 9 wis. Namanya pengajian cepian ukur jam 9. Jam 9 kalau tidak ada kegiatan. Rasulullah kalau tidak ada kegiatan habis sholat isya, kemudian musyawarah dengan istri, kira-kira jam 9 saya tidur, tidak begadang, ya, kuat dan lain-lain. Kalau sudah begadang ini nama pos, nih. Kalau ya Joko, lo mulai Joko. Kalau kayak nambah bojo nih. Kemudian tidur lagi jelang subuh. Jelang subuh. Maksudnya kalau Rasulullah itu tidurnya sore jam 1, jam 2 bangun. Jam 2 bangun set sepertiga malam, set nanti jelang subuh tidur. Gak lama, 10 menit. 10 menit tidurnya. 16 subuhnya lah. Tidurnya itu tidur lele ayam gitu ya. Tidur lele ayam sambil menanti subuh. Sampai nanti 16 bahaya. Bancen Rasulullah itu tidurnya Rasulullah itu meripati merem, artinya melek. Itu tidurnya Rasulullah. Jadi kayak terjaga gitu tidur. Gak kelekor, gak sambil kali pulang ya. Nek bapak-bapak meripati merem, namanya semelek. Jadi itu tidurnya Rasulullah. Kalau kita mencontoh itu ya
termasuk mencontoh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada beberapa waktu yang makruh, waktu tidur yang makruh. Di antaranya makruh itu mendekati tidak boleh, tidak haram, tapi makruh. Nggak dilakoni gak opo-opo, gak dilakoni ganjaran, itu makruh. Apabila kita lakukan tidak apa-apa, tapi kalau kita meninggalkan bagus. Tidur yang makruh itu satu, setelah sholat subuh, itu makruh. Kenapa kok makruh? Kenapa kok makruh? Ya wae nyambut gawe gak turuan ya. Waktunya kita beraktivitas. Kemudian yang kedua, waktu asar jelang maghrib. Tadi suruh pemari asar rotok suwe titik menjelang maghrib, itu maghrib. Ada yang mengatakan siapa yang tidur setelah asar menjelang maghrib biasanya rotok bingung, linglung, istirahat. Nanti jadi nanti kadang ditani koyok kepadanan subuh lu, aku sudah subuh lo ini kate maghrib kok subuh. Nanti gitu. Itu lo nanti. Oh gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidur sebelum sholat isya. Tidur setelah sholat maghrib terus tidur, itu makruh. Kenapa? Dikhawatirkan kehilangan sholat isya-nya. Dikhawatirkan tergolong orang yang malas sholat isya. Salah satu ciri orang munafik itu adalah malas sholat isya-nya. Sholat isya sering molor, diolor-olor. Itu termasuk di antara ciri-ciri orang yang munafik. Yang kan buat molor diolor-olor. Semua tidak nonton TV di sini. Bawang belas. Assalamualaikum. Aku subuh mau atas koy atas loh. Tidak boleh. Makruhnya. Kemudian yang keempat, tidur yang makruh adalah selesai makan tidur. Ini mari-makan terus tunggu. Ini makan. Siang atau malam. Terus pakai mari-makan terus. Biasanya mau terus kadang warung. Ini kadang warung nilai gosi. Ngelumbruk kayak kembali. Mungkin ya. Kemudian tidur sepanjang hari. Sekarang waktu supaya tahu, itu makruh. Kecuali poso. Para jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu monggo di ilmu ini tilem niki cek ndadosaken kata manfaate, cek ndadosaken kata ganjarane. Kalau bisa tidur kita ditata betul, ditoto, nopo turus yang berkualitas, buat tenaga biak juga. Untuk HP keturun, untuk TV keturun, itu namanya tidurnya nggak ditata. Kalau tidur yang berkualitas, diantaranya sadarnya tilem wudu. Sebelum tidur kita berwudu, maka wudu membersihkan tempat tidurnya, dikebasi tempat tidur, dibersihkan, dirapikan, kemudian berdoa, donga tenggen Gusti Allah,
Sampeyan apa tungane? Bismikallahumma ahya wa bismika terus tambah malih ayat kursi. Sama ayat kursi, baca ayat kursi. Apa ya? Apa ayat kursi? Itu apa ayat kursi? Siapa yang baca ayat kursi di waktu pagi akan dijaga oleh Allah sampai sore. Siapa yang baca ayat kursi sore dijaga Allah sampai pagi. Guru kula ngendika sapa sing maca ayat kursi gak bakal mati. Ya. Dibaca pagi ayat kursi berarti sampai sore dijaga. Berapa kali? Gak mati satu kali. Ya, satu kali jaga. Ya. Ya kena kakek yang pulau dijenake lah mbak sorong. Satu kali jaga, satu kali. Kalau baca sore sampai pagi dijaga. Bahkan besok mati. Jadi mati berarti lali mau jadi kursi. Baca ayat kursi, kemudian baca trikul. Nama trikul? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca, boleh satu kali, boleh. Al-Ikhlas satu kali, Al-Falaq satu kali, An-Nas satu kali, ditiupkan di telapak tangan. Setelah itu dibasuhkan ke seluruh tubuh. Untuk apa? Supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan jin dan manusia. Tidak diganggu jin, kemudian tidak diganggu manusia. Ganggu jin termasuk santet barang. Ganggu manusia, nah, ada perampokan dan sebagainya. Ya. Itu doa-doanya diantaranya lagi. Kemudian ini kata turu kok harus marani doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Terus doa mengusir setan. Buat mengusir bojone, mengusir setan. Siapa tahu yang datang bukan suami kita, yang datang bukan istri kita, yang datang penampakan, ya. Itu banyak terjadi itu. Jin mendo-mendo bojone. Gendruwo termasuk. Ada gendruwo mendo-mendo bojone. Kemudian lagi suatu saat Rasulullah menyampaikan kepada istrinya, ya Humaira, wahai istriku, pipinya kemerah-merahan, Sayyidina Aisyah, sebelum tidur hendaklah kau khatamkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, hendaknya kau mendapat syafaat dari para nabi termasuk syafaatku. Kemudian yang ketiga, sebelum tidur hendaklah orang-orang muslim, saudara-saudara muslim semuanya ridho padamu. Kemudian sebelum tidur hendaklah pergi haji atau umroh. Jika ada yang ngoten lenger-lenger kapan durune. Nah, nek ngoten kapan dileme kula Kanjeng Nabi. Ini lho, khatam Quran sadurunge turu yaitu maca qul huwallahu ahad ping 3. Cek oleh syafaat maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad boleh. Kemudian supaya mendapat ridho kaum muslimin muslimah, maka mohonkan ampun untuk kaum muslimin
muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kemudian haji umroh itu bisa dengan baca tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baca 3 kali. Maka itu sama dengan ibadah haji dan umroh. Kira-kira nggih nglakoni ibu-ibu, bapak-bapak saat dene film nggih nglakoni ngaten. Kadang-kadang napa begitu. Kadang-kadang wis mau ngantuk wis kadang moco-moco wis ngelenggang. Hanya kalau bisa ditata. Di samping berdoa diusahakan menghadap ke kanan, maksudnya diri seperti orang dikubur gitu. Tidur yang bagus itu seperti orang yang mau dikubur, orang dikubur. Pernah ningali yang dikubur. Nek bapak-bapak pun ibu-ibu buat ini. Lambung berada di bawah, lambung kanan berada di bawah. Jadi posisi kalau bisa menghadap kiblat. Kemudian tangan kanan diletakkan di pipi, bantal. Ada bantalnya juga, tangannya juga dipakai bantal. Jadi posisi miring ke kanan seperti orang mati, kemudian tangan kanan diletakkan di pipi. Kemudian tidak tengkurap, gak mengkurap. Sewaktu-waktu yang mengkurap. Tidak terlalu lama terlentang, ya sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu dibutuhkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi dalam hadis ini dijelaskan orang yang terlalu banyak tidur, satu, hatinya mati, kemudian bisa menghilangkan cahaya muka. Kemudian berikutnya wa kasratud dzunub tumitul qalba wa turithun nadam. Sedangkan banyak dosa itu juga menyebabkan hati mati dan menimbulkan penyesalan yang tiada henti. Jadi orang yang terlalu banyak dosa itu hatinya juga mati. Tadi seperti banyak tidur, hatinya atos. Kemudian akan menyesal. Yang itu pada nyesal akan dosa. Mungkin harus mati kayak nyesal. Nek mati kadang-kadang gak kerasa melakukan dosa. Para jamaah yang dirahmati Allah, lebih-lebih kita ini berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satunya Rajab. Yang kita lakukan diantaranya Allah menyampaikan fala tadlimu fihim, ojo melakoni maksiat dan dosa. Nah, kebanyakan dosa yang dilakukan kalau bapak-bapak itu biasanya dari mata, kalau ibu-ibu dari lesan. Jadi bapak-bapak itu dari mata, kemudian kalau ibu-ibu dari lesan. Itu makanya kalau menangis bapak dan ibu beda. Ya apa? Kalau bapak-bapak menangis itu biasanya tutup matanya. Jadi motor itu dicek-cek. Mama ditinggal bojone mati, nangis juga peripatennya.
Di mana kantinnya? Jadi kalau ibu-ibu, kalau perempuan biasanya kalau nangis itu yang ditutup bukan matanya tapi mulutnya, lisan. Gimana kenapa? Biasanya sampai nangis nanti nangis sampai biasanya kebanyakan dari mulutnya yang ditutup. Lanang itu menunjukkan bahwa dosanya laki-laki itu biasanya banyak dari mata, kalau perempuan banyak yang berasal dari lisan, ucapan. Para jamaah, ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Semoga dibarengi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sebagai kesimpulan akhir, sekali lagi, diam adalah ibadah. Selama diamnya itu untuk menahan diri dari berucap yang tidak manfaat atau menyakiti dan seterusnya. Diam itu ibadah manakala hatinya selalu sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diam itu pahala atau beribadah selama diamnya mendengarkan dan memperhatikan. Kemudian siapa yang terlalu banyak tidur, maka yang pertama hatinya mati, yang kedua cahaya mukanya hilang atau redup. Kemudian siapa yang banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama hatinya mati, yang kedua dia akan menyesal nanti di akhirat. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo Ibu, Bapak. Berbadan, alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an katsiran mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.